Oke, karena tadi teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford itu masih banyak kelemahannya. Ini ada seorang ahli lagi. Karena kekagumannya terhadap Rutherford, Niels Bohr akhirnya tertarik untuk mempelajari inti atom. Dia itu pernah bekerja sama dengan Rutherford selama 1912 sampai 1916, jadi sekitar 4 tahun. Dalam rangka mengatasi kelemahan model atom Rutherford, maka Niels Bohr mengeluarkan postulat. Ini postulatnya. Jadi ada satu keadaan, katanya dinamakan keadaan stasioner, yang merupakan tempat elektron mengelilingi inti. Selama elektron berada di daerah itu, tidak ada perubahan energi baik yang dipancarkan maupun yang diserap. Nah, di sini terdapat gaya sentripetal untuk mempertahankan gerak melingkar, yaitu gerak mengelilingi inti atom. Keadaan stasioner tersebut disebut lintasan atau orbit yang memenuhi syarat secara fisika yang dirumuskan sebagai MVR sama dengan NH per 2V. Nah, kemudian jika elektron pindah dari lintasan dengan tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi, katanya. Peristiwa ini disebut eksitasi. Sebaliknya, jika elektron pindah dari lintasan dengan tingkat energi tinggi menuju lintasan dengan tingkat energi yang lebih rendah, maka elektron akan memancarkan energi. Peristiwa tersebut disebut deeksitasi. Energi yang diserap atau dipancarkan pada peristiwa transisi elektron tersebut dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Persamaannya ini yang menghitung energi ya, delta E sama dengan Hani. Nah, ini persamaannya. Kemudian energi yang dipancarkan atau diserap ketika terjadi transisi elektron terekam sebagai spektrum atom. Nah, ini teori atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr, sehingga Niels Bohr berpendapat bahwa atom itu bentuknya seperti ini. Jadi di dalamnya tetap ada inti atom seperti yang dikemukakan oleh Rutherford, tetapi atom itu bergerak berdasarkan lintasan-lintasannya. Gerakannya merupakan gerak melingkar. Nah, lintasannya ini memenuhi hukum fisika yang tadi, MVR sama dengan NH per 2V. Nah, katanya elektron ini bisa berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah dengan cara memancarkan energi. Tapi bisa berpindah juga dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi dengan cara menyerap energi. Ini peristiwanya disebut eksitasi dan deeksitasi. Tapi seperti biasa, pasti selalu ada kelemahan dalam tiap teori atom. Oke, kelebihan yang bisa dikemukakan oleh teori atom Niels Bohr tadi, kelebihannya adalah pertama, dia dapat mengaplikasikan teori mekanika kuantum untuk menjawab kesulitan dalam model atom Rutherford tadi. Kemudian dia dapat menjelaskan garis spektrum pancaran emisi atau serapan. Namun kekurangannya, Niels Bohr ini hanya dapat menjelaskan spektrum gas hidrogen atau spesies lain yang berelektron tunggal, tetapi tidak dapat menjelaskan spektrum atom atau ion yang mempunyai elektron yang banyak. Nah, jadi kalau elektronnya banyak sudah tidak bisa dijelaskan lagi oleh Niels Bohr dengan teori tata suryanya. Lalu bagaimana? Akhirnya muncullah teori atom baru yang kita sebut dengan teori atom model awan elektron, atau sering kita sebut dengan teori atom modern. Ini penggagasnya, tadi kelemahan teori atom Bohr itu disempurnakan oleh teori atom modern dengan tetap memakai tingkat energi tadi. Teori mekanika gelombang merupakan dasar dari teori atom modern. Tokohnya itu ada Louis de Broglie, kemudian Werner K. Heisenberg, dan Schrödinger. Nah, menurut teori atom modern, katanya atom itu memiliki inti yang terdiri dari dua jenis nukleon, yaitu proton dan neutron. Elektron berada di sekeliling inti atom. Massa proton sama dengan massa neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Kemudian elektron mempunyai sifat dualistik, yaitu dapat bersifat sebagai partikel dan gelombang. Berdasarkan sifat ini, kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti.
Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian di mana ditemukannya elektron pada jarak tertentu dari inti. Nah, kebolehjadian menemukan elektron ini digambarkan berupa awan tebal tipisnya. Awan menyatakan besar kecilnya kebolehjadian menemukan elektron di daerah itu, yang disebut dengan orbital. Orbital juga menunjukkan tingkat energi, karena elektron dalam orbital memiliki energi tertentu yang khas bagi orbital tersebut. Jadi kalau adik-adik perhatikan, ini teori model atom awan elektron. Kenapa disebut awan elektron? Karena dari daerah kebolehjadian ditemukannya elektron itu dinyatakan oleh tebal tipisnya tadi. Sama seperti awan kan, dari awan itu ada daerah tebal, ada daerah tipisnya. Nah, ini gambaran atom dalam model atom modern. Atom itu terdiri dari inti atom, kemudian ini lintasan-lintasan elektron yang mengelilingi atom. Oke, dalam lintasan itu ada daerah kebolehjadian ditemukannya elektron atau kita sebut dengan nama orbital. Nah, ini rangkuman atom dari zaman ke zaman. Nah, seperti ini nih. Pertama oleh Dalton, bentuknya tadi seperti bola pejal katanya. Ini oleh Thomson, bentuknya seperti roti kismis tadi, yang rotinya itu adalah muatan positif, sedangkan kismisnya itu adalah elektronnya. Kemudian ini teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Sudah ada inti atom di dalamnya, kemudian elektronnya bergerak mengelilingi inti. Ini teori atom Bohr. Elektron yang bergerak mengelilingi inti sudah punya lintasan-lintasannya. Di gerakannya tidak sal acak seperti ini, karena kalau gerakannya seperti ini nanti elektron bisa tertarik ke inti, akhirnya atomnya musnah ya. Padahal atom kan tidak bisa tidak musnah di sini. Kemudian ini yang sekarang model atom dan model atom modern yang terdiri dari inti atom, kemudian dikelilingi oleh elektron. Tadi berdasarkan lintasannya berupa tingkat energi, dan di sini ada daerah kebolehjadian ditemukan elektron yang kita sebut dengan nama orbital. Oke, ternyata sudah selesai. Kita masuk ke materi selanjutnya.